Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rifki Maulana. Kali ini kita akan mengerjakan soal matematika. Di sini sudah ada 2 buah soal. Langsung saja kita akan mengerjakan soal pertama. Yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan dalam kurung 2x dikurangi 5 dipangkatkan x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, cukup mudah ya untuk menjawabnya. Kita akan menggunakan rumus ya, bisa dikatakan rumus atau format. Nah, sesuatu apapun ketika dipangkatkan 0 sama dengan 1. Nah, dengan menggunakan kaidah ini kita akan mencoba menjawab soal ini. Nah, berarti 2x dikurangi 5 dipangkatkan x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, berarti si y-nya ini adalah ini kan, si 2x dikurangi 5 nih. Nah, berarti pangkatnya harus sama dengan 0, gitu kan? Nah, kita nggak usah pusing nih y-nya ini apa gitu ya. Nah, y ini bisa bentuknya bermacam-macam gitu. Nah, yang penting adalah syaratnya yaitu adalah pangkatnya pangkat 0. Nah, ketika pangkat 0 pasti adalah hasilnya 1, yaitu sama ya. 1 sama-sama 1. Oke. Berarti kita tinggal ambil si ini. Berarti kita x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 sama dengan berapa? Harus sama dengan 0. Nah, kita lakukan pemfaktoran x. Nah, bilangan berapa yang dikalikan hasilnya 2? Yaitu 2 dengan 1. Ketika ditambahkan negatif 1 berarti negatif 2 dan positif 1 sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa tarik yang pertama x dikurangi 2 sama dengan 0 berarti x sama dengan 2. Nah, kemudian yang kedua adalah x ditambah 1 sama dengan 0 berarti x sama dengan negatif 1. Berarti himpunan penyelesaiannya HP-nya sama dengan negatif 1 dan positif 2. Selesai. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3. Diketahui x1 dan x2 merupakan akar-akar dari persamaan 9 pangkat x dikurangi 10/3 dalam kurung x pangkat 3 pangkat x ditambah 1 sama dengan 0. Tentukan nilai dari penjumlahan x1 dan x2. Oke. Ini kita akan melakukan dengan teknik permisalan ya. Jadi si 3x, nah kita tulis ulang aja biar enak. 9. Oke. Kita hapus dulu. 9 pangkat x, oke. Dikurangi 10/3 3 pangkat x plus 1 sama dengan 0. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kan ini ya bentuk umumnya. Kita akan rubah si bentuk ini menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Caranya kita lakukan permisalan. Permisalannya apa? Kita lakukan si 3 pangkat x ini kita misalkan sebagai y. Jadi kita tulis y sama dengan 3 pangkat x. Nah, seperti itu ya. Jadi saya ulangi, si 3 pangkat x-nya ini kita misalkan sebagai y. Nah, ini kita tulis dengan teknik permisalan. Nah, dari ini kita kerjakan, kita ganti. Nah, coba kita lihat di sini nih. Nah, 9 pangkat x itu sama dengan si 9-nya ini kita rubah menjadi 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 dikali x. Ya kan? Nah, terus berarti bisa kita tuliskan persamaan ini. Kita tarik ke sini.
dengan permisalan yang tadi kita tuliskan, yaitu Y sama dengan 3X. Berarti kan ini nih, ini kan sama aja dengan si, oke bentar, kita turun dulu. Si 3 pangkat X dipangkatkan 2. Nah, ini apa? Ini yang Y-nya gitu ya. Nah, yang tadi dari mana? Dari nih, dari permisalan tadi. Nah, berarti 9 pangkat X itu sama dengan Y pangkat 2. Ya kan? Y pangkat 2 nih. Karena si 3 pangkat X-nya ini kita misalkan sebagai Y. Berarti kita tulis ulang Y pangkat 2. Nah, terus negatif 10. Ini dari sini ya. Negatif 10. Oke. Salah tulis. Negatif 10 per 3. Nah, si 3X-nya, 3 pangkat X-nya ini kita misalkan ya kan? Dari sini nih. Kita tulis nih di sini. Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kini kan udah bentuk persamaan nih. Maksudnya udah bentuk umum persamaan. Nah, si ini nih. Nah, coba persamain. Samain deh. AX kan, AX kuadrat. Ini kan X, berarti bisa di sini Y. Kurangnya 10 per 3 Y tambah 1. Udah menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, dari sini baru kita lakukan pencarian akar-akarnya. Nah, caranya kita gunakan rumus ABC, yaitu X1, X2 sama dengan min B plus min. Ini plus ya, plus min. Oke, kita hapus, kita ulang lagi. Plus min akar dari B kuadrat min 4AC. Nah, ini per 2A. Nah, kita tentuin dulu nih. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A-nya itu ini 1 ya. Terus B-nya ini negatif 10 per 3. Nah, C-nya yaitu 1. Nah, kita masukin ke rumus. Jadi X1, 2 sama dengan min B. Min B berarti di sini min ketemu min jadi positif. 10 per 3. Oke, kita hapus, salah tulis. Oke. Plus min akar dari B kuadrat. B-nya ini kan berarti min 10 per 3 dikuadratin min 4A. A-nya 1. Terus dikali C. C-nya 1 juga. Kita tarik. Nyambung. Per 2 dikali A. 2-nya 1. Berarti 2 dikali 1. Oke, kita lanjut. Nah, perhitungannya 10 per 3 plus min. Kita hitung ini 10 kuadrat dibagi 3 kuadrat ya. Ini kan 10 kuadrat dibagi 3 kuadrat kan, karena negatif di kuadrat kan jadi positif ya. Berarti 100 per 3 kuadrat 9 dikurangi 4 dikali 1 kali 1 4. Nah, gitu kan. Per 2 kali 1 2. Oke, kita lanjut. Berarti 10 per 3 plus min. Nah, si 4-nya ini kita rubah menjadi bentuk pecahan yang dimana di bawahnya harus 9. Itu 100 per 9 dari sini dikurangi 4-nya. Berarti kita kalikan dulu 9 dengan 4, yaitu 36. Betul ya, 36 ya. 36 per 9. 36 per 9, 4 kan. Nah, itu sama ya. Oke, kita lanjut per 2. Nah, lanjut 10 per 3 plus min. Nah, berarti kita hitung nih, 100 dikurangi 36. 100 dikurangi 36 itu adalah 64. 64 per 9 dibagi 2. Nah, kita lanjut. Jadi 10 per 3 plus min. Nah, 60, akar dari 64 yaitu 8. Akar dari 9 yaitu 3 per 2. Nah, berarti dari sini kita cabangkan. Ada yang dijumlahkan, ada yang dikurangi. Berarti kita hitung lagi 10 per 3
plus ya, yang ini pertama plus dulu, 8/3 per 2. Nah, kita lanjut hitung. 10 tambah 8/3 berarti 10. Berarti 18 kan. 10 tambah 8, 18/3 per 2. Nah, si 2-nya ini berarti naik kan. Nah, berarti 18/6. 18/6 itu sama dengan 3. Oke, ini berarti kita anggap sebagai X1. Lanjut, kita lanjutkan hitungannya. Yang tadi penjumlahan, berarti kita sekarang yang pengurangan. 10/3 dikurangi 8/3 per 2. 10 dikurangi 8 yaitu 2, ya kan? 2/3 per 2. 2-nya naik. Nah, si 2-nya naik berarti sama dengan 2/3 dikali 2. Kita coret berarti sama dengan, ini coret ya. Nah, itu. Oke. Bentar. Ya. Ini udah mepet-mepet ya. Nah, sama dengan 1/3. Nah, berarti ini X2-nya. Nah, tadi berarti X1-nya berapa? X1-nya sama dengan 3. Terus kemudian X2-nya berapa? Sama dengan 1/3. Nah, kita tarik lagi tadi yang mana? Yang pemisalan tadi ini. Pemisalan yang ini kita jangan lupain. Nah, berarti si Y-nya itu adalah ini kan. Berarti kan tadi pemisalannya Y sama dengan 3 pangkat X kan. Nah, berarti kan si Y-nya kan ini kan. Nah, gitu kan. Nah, ya kan, si Y-nya kan ini kan. Gitu. Nah, X1 dengan X2 ini nih. Nah, berarti kita masukin. Yang pertama yaitu 3 sama dengan 3 pangkat X. Maka X-nya berapa? Ya, X-nya sama dengan 1. Kemudian yang kedua, X2 yaitu 1/3. 1/3 sama dengan 3 pangkat X. Berarti X-nya sama dengan pangkat negatif ya. Pangkat negatif 1. Berarti X1 dengan X2 sama dengan 1 dengan negatif 1. Nah, kita lihat lagi ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah X1 ditambah X2. Gitu kan? Berarti kita jawab X1 ditambah X2 sama dengan 1 ditambah negatif 1 berarti negatif 1. Berarti 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jawabannya sebentar. 0. Oke, gampang kan? Nah, seperti itu ya. Silakan kalian tanya kalau misalkan ada bagian-bagian yang kalian kurang pahami. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.